Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko. Ya. Saya minta waktunya sebentar bisa nggih untuk Bisa. sharing-sharing. Ya. Nggih. Alhamdulillah saya sudah diberi waktu untuk sharing-sharing kaitannya dengan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Langsung saja Pak Joko, perkenalkan saya Suhermanto, CGP Angkatan 7, dapat tugas untuk memenuhi tagihan kami di LMS, yaitu mewawancarai dengan kepala sekolah atau pimpinan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan dan Pak Joko berkenan untuk saya wawancarai. Yeah. Langsung saja Pak Joko, yang pertama yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak memimpin sekolah ini, adakah kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Pak? Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Harmanto sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 ya. Pertama saya mengucapkan selamat, dan ini terus terang guru pilihan. Saya ucapkan selamat atas bisa masuk dalam rekrutmen di Angkatan 7. Ya, terkait dengan masalah yang ada di sekolah, tentunya tidak ada sekolah yang tidak bermasalah menurut saya. Jadi apapun, cuma tingkatannya besar atau kecil di dalam hal apa. Jadi khususnya di SMP Negeri 24 Semarang, kita dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat khususnya di dunia pendidikan, tentu saja dinamika di masyarakat juga akan berpengaruh terhadap keberadaan di sekolah, khususnya pada siswa, karena kita melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua menitipkan anak-anaknya untuk bisa kita bimbing, kita beri pendidikan, kita layani kebutuhan mereka dalam dunia pendidikan. Namun di dalam perjalanan tentunya banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya yang berkaitan dengan siswa ya. Bahwa sekolah ini memang memiliki visi, yang mana visinya adalah terwujudnya insan yang berkarakter, kemudian unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Ini adalah visi yang sangat luhur, intinya bahwa kita mengharapkan anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan visi itu. Tetapi di dalam perjalanan tentunya banyak sekali tantangan-tantangannya. Jadi kita anggap saja itu masalah itu sebagai tantangan. Misalnya di dalam mengelola siswa yang bertujuan untuk menjadi siswa yang benar-benar berkarakter, karakter yang seperti apa, tentu saja kita mengharapkan siswa-siswa kita itu menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yang mana di sana ada yang namanya berakhlak mulia, kemudian punya berkebinekaan global, bernalar kritis, ya, itu semua adalah karakter-karakter yang sungguh luar biasa yang menjadi tagihan kita sebagai Bapak Ibu guru atau penyelenggara pendidikan. Nah, satu saja karakter misalnya berakhlak mulia itu sudah timbul tantangan, yang mana dengan siswa beragam yang berasal dari lingkungan yang masing-masing, kita ingin menanamkan berakhlak mulia, bagaimana mulai dari senyum, sapa, itu sudah ada karakter-karakter yang muncul dalam hal unsur berakhlak mulia. Terus kemudian sentuhan-sentuhan pembiasaan yang berakhlak mulia itu juga sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tetapi tidak menutup mata
kita masih merasa ini belum maksimal kita lakukan, karena apa? Masih ada terjadi beberapa hal yang belum sesuai dengan yang kita inginkan. Di antaranya apa? Misalnya yang paling gampang, ada tamu misalnya dari luar datang ke sekolah ini, terus kemudian anak-anak kita ada lewat di depan, contohnya, mestinya kita menyapa, Pak, Bu, selamat datang di sekolahan ini. Ada yang perlu kami bantu supaya Bapak dan Ibu itu urusannya cepat selesai, mungkin kami bisa sampaikan ke Bapak Ibu guru dan sebagainya. Ini adalah contoh yang paling gampang. Terus kemudian budaya menghormati sesama teman, ini kadang-kadang juga sudah kita lakukan pembiasaan, tetapi ya namanya anak itu masih butuh lagi pendampingan yang lebih. Itu adalah salah satu kecil yang menjadi contoh. Belum hal-hal yang terkait dengan yang berkepindekaan global, kemudian kekerasan, ini menjadi bidang yang kita benar-benar harus tangani supaya anak-anak kita itu benar-benar sesuai dengan visi kita, gitu ya. Baiklah Pak Joko, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu ketika Bapak menjalankan tugas, itu pastinya Bapak pernah menghadapi masalah di tempat kerja. Ya. Bagaimana caranya Bapak untuk mengambil keputusan itu, Pak? Iya. Jadi untuk masalah yang terjadi di sekolah ini, misalnya ini masalah terjadi pada anak kita, maka kita harus mengkonfirmasi dulu. Jadi informasi permasalahannya apa, kita cari akar permasalahannya. Misalnya ada anak yang misalnya itu tidak masuk beberapa hari tanpa ada keterangan, berarti kita nanti cari permasalahannya, tetapi sebelumnya kita tetap akan menjalankan fungsi-fungsi kita, yaitu melibatkan Bapak Ibu guru mata pelajaran, kemudian Bapak Ibu wali kelas sampai BK. Nah, ini kita akan mengadakan satu koordinasi untuk mencari akar permasalahan, kemudian nanti kita carikan solusi permasalahannya. Ini solusi yang paling masalah yang sering terjadi. Jadi anak tidak masuk dalam 2 hari tanpa keterangan dan sebagainya. Berarti Pak, langsung ada kerjasama koordinasi dengan wali kelasnya, terus kemudian termasuk BK-nya. BK ini dari sisi internal. Nah, nanti kan kita komunikasikan dengan orang tua. Terus sebelumnya kita juga alternatif yang lain, nanti ada home visit ke dalam ke rumah yang bersangkutan. Jadi nanti tetap kita melibatkan orang tua juga. Itu langkah-langkahnya, termasuk langkah-langkahnya, Pak. Saya lanjutkan, Pak, untuk selama ini Bapak sudah mengambil keputusan yang saya rasa itu kan sudah sesuai dengan prosedurnya itu, Pak. Terus menurut Bapak yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu, langkah Bapak yang paling efektif itu seperti apa, Pak? Yang efektif? Iya, jadi tergantung dari permasalahannya ya. Jadi kan tidak bisa setiap permasalahan itu dilakukan dengan cara yang sama. Kita mengedepankan istilahnya persuasif. Jadi efektif itu memang kita menginginkan semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan efektif, tetapi kita kadang-kadang juga berpikir bahwa karena kita mau libatkan beberapa pihak, maka langkah-langkah yang persuasif itu yang menjadi prioritas kita. Kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal. Jadi itu termasuk menurut kami adalah langkah yang efektif. Tidak bisa kita langsung mengambil langkah sepihak, itu tidak bisa. Jadi itu hanya
komunikasi itu kita jalin sebaik mungkin, sehingga nanti itu harapannya nanti bisa menyelesaikan masalah dengan efektif. Jadi melibatkan beberapa stakeholder. Gitu. Terus selanjutnya Pak, pernahkah Bapak dalam mengambil keputusan itu terjadi konflik Pak? Maksudnya apa ya Pak? Banyak yang tidak setuju atau gimana gitu? Iya. Tentunya ini tidak bisa dipungkiri. Jadi pro dan kontra atas satu kebijakan atau istilahnya langkah yang dibuat oleh pimpinan itu ada pro dan kontra. Tetapi secara pembelajaran orang dewasa, maka bukan berarti pimpinan itu harus benar terus, tidak. Tapi ada kalanya memang kalau memang itu pendapat dari Bapak Ibu guru itu betul atau aden itu betul, maka tidak ada salahnya kita harus mengikuti. Jadi kita open minded, tidak selamanya pimpinan itu harus dilakukan apa yang menjadi keputusan. Karena kita juga ada faktor kealpaan juga kan ada, maka dari itu perlu kita rundingkan, kita sepakati, kita rapatkan. Nah, nanti kalau sudah menjadi satu keputusan final, maka itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan berarti nanti harus ada konsekuensi. Baik itu konsekuensinya itu berupa lisan, mungkin peringatan atau peringatan tertulis, itu nanti kita jalankan. Tapi pada saat akan diadakan satu kebijakan, ini tentunya kita juga sharing dulu dengan teman-teman. Itu ya Pak ya. Ketika ada suatu masalah, terus kemudian ketika Bapak mau mengambil keputusan, pasti dimusyawarahkan dulu ya Pak. Itu pastinya Pak, ketika Bapak memutuskan itu juga, ketika Bapak memutuskan langkah yang harus diambil itu juga melihat itu semuanya Pak efek nanti dari keputusan itu saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Pastinya Bapak dalam mengambil keputusan itu ada yang berat ya Pak, maksudnya harus memutuskan ini, terus kemudian melihat nanti jangka panjangnya bagaimana, itu juga harus dilihat jangka panjangnya ya Pak. Kira-kira yang paling berat Pak dalam memutuskan suatu masalah itu dalam hal apa Pak di sekolah ini Pak? Iya, jadi memang tidak semua keputusan dari pimpinan atau kebijakan itu bisa diterima oleh para staf ya di bawahnya untuk bisa dilaksanakan. Tetapi kalau itu masalahnya itu prinsip dan itu berhubungan dengan peraturan perundangan itu, maka ini adalah satu keharusan. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tidak setuju atau keberatan, maka harus kita pahamkan bahwa peraturan ini diciptakan tidak lain adalah untuk memudahkan suatu goal yang akan dicapai, dan aturan-aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita itu bisa melaksanakan. Nah, jadi intinya kita harus memahamkan pada mereka bahwa ini aturan ini adalah aturan yang harus dilaksanakan. Karena ada alasan-alasan dan sebagainya itu, insya Allah Bapak Ibu guru tidak akan menutup diri kalau kita bisa menyampaikan secara jelas dan juga memberi kesempatan mereka untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat. Selanjutnya Pak, ketika itu anak tadi tidak masuk, terus kemudian Bapak sudah mengkonfirmasi ke guru mapelnya, terus wali kelasnya, sampai ke orang tuanya. Itu Bapak
mempunyai ya semacam ada peta atau schedule atau jadwal Pak untuk menyelesaikan permasalahan itu? Misalnya ada target gitu loh Pak. Iya. Jadi tergantung dari makanya dari kasus atau masalahnya ya. Kalau misalnya anak itu tidak hanya kasusnya misalnya tidak masuk, ini dari sisi kuantitas banyak yang yang ditangani itu. Jadi tetapi banyak kasus ini selesai dengan berapa tahap. Ada yang 2 tahap selesai, 3 tahap selesai. Jadi kita sudah punya prosedur operasi onal yang kita jalankan bagaimana kalau menangani kasus. Jadi kasusnya nanti akan dipilah-pilah sesuai dengan tingkat kasusnya. Jadi tetap ada tahapan-tahapan. Jadi pendampingan itu tetap dan pemantauan juga tetap kita lakukan. Itu merupakan satu langkah-langkah yang kita terapkan selama ini dan ya alhamdulillah efektif. Saya katakan efektif itu apa? Setelah kita jalankan ternyata anak yang berkasus ini akhirnya nanti terus kemudian kembali lagi ke rule-nya. Kita efektif. Minta maaf Pak, apakah ketika Bapak tadi menyelesaikan masalah itu pernah tidak mengalami ya kendala atau hambatan? Pernah enggak? Kalau ya masalah yang berhubungan dengan apa dulu, misalnya dengan masalah yang berhubungan dengan anak itu ya itu tadi hambatannya kita itu kadang-kadang dari sisi kebersamaan. Nah, kebersamaan karena kita kan banyak sekali Bapak, Ibu, guru itu sudah kita istilahnya kita pahamkan bahwa kita harus benar-benar mendampingi anak-anak untuk bisa menjadi karakter yang berakhlak mulia, katakanlah seperti itu. Maka cara-cara yang dilakukan seperti ini. Nah, kendalanya kalau kebersamaan dari kita ini tidak solid, itu salah satunya menjadi kendala. Yang kedua memang karena jumlahnya anak itu yang banyak yang ditangani dan kita harus harus melihat dengan jeli. Ini juga menjadi salah satu kendala. Ada yang terlepas dari penglihatan kita sehingga mungkin tidak teramati atau mungkin lepas dari pengamatan kita sehingga anak-anak itu masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kendalanya itu ya termasuk ini tadi kebersamaan itu memang dibutuhkan. Contoh yang paling gampang, kalau ada satu melanggar, semua guru harus satu kesepakatan, harus mengingatkan. Nah, tetapi kalau ada yang tidak mengingatkan, maka nanti akan menjadi satu persepsi pada anak nanti ini tidak kompak misalnya, dan kita nanti kurang berhasil itu. Tak terasa di penghujung pertanyaan Pak ini Pak, yang terakhir Pak. Ketika Bapak tadi sudah menyampaikan dari awal tadi pembicaraan kita, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalamannya selama ini Pak di sekolah ini Pak? Ya, jadi yang namanya kita bekerja itu tidak ada yang enak. Jadi kita kalau mencari yang enak itu nggak ada. Jadi hidup ini memang benar-benar penuh dengan tantangan yang berat besar itu ada di dunia pendidikan. Karena hasil yang kita lihat nanti adalah 20 tahun ke depan dari hasil pendidikan itu. Maka ya anak kita ini benar-benar menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan apabila kita mampu melakukan, Bapak Ibu guru, karyawan, kita sebagai yang ada di pimpinan, maka insya Allah nanti kita akan bisa melihat bahwa anak-anak bangsa ini nanti akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan visi yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya bahwa mendidik itu bukan perkara yang yang bisa diremehkan. Jadi tidak bisa setengah-setengah, harus holistik, menyeluruh, dan perlu kerjasama dari segala lini, dan itu semua berperan, mulai dari dari penjaga sekolah, kemudian dari tim yang kebersihan sampai Bapak Ibu guru, tata usaha, dan semuanya itu berperan penting dalam di sekolah kita. Gitu ya. Luar biasa Pak. Terima kasih Bapak
atas bincang-bincangnya pagi hari ini, Ya. sehingga saya mempunyai wawasan seorang pemimpin. Seandainya nanti saya jadi pemimpin, insya Allah ini saya aplikasikan dalam dunia atau tempat kerja kami, Bapak. Luar biasa ilmunya Bapak, dan terima kasih atas waktunya dan sudah memberikan waktu untuk saya wawancarai, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri untuk wawancara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak tetap sehat. Alhamdulillah, amin. Sama jenengan juga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Rini. Minta maaf sebelumnya, saya Suhermanto, CGP Angkatan 7, Unit Kerja SMP Negeri 24 Semarang. Yang kali ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Apakah Ibu Rini punya waktu untuk saya sharing-sharing ngobrol? Terima kasih sebelumnya Bu Rini. Nyuwun sewu Bu Rini, saya mau tanya, kira-kira Bu Rini dalam memimpin sekolah ini ada kasus-kasus apa itu yang terjadi di sekolah ini? Kalau kasus kelihatannya tidak ada Pak, hanya masalah-masalah kecil yang paling terkait dengan anak, terus anak sering banyak tidak masuk, itu hal yang biasa. Kalau kasus tidak ada. Tidak ada ya? Saya lanjutkan Bu, dalam tadi menangani ketidakpatuhan murid-murid itu, Bu Rini mengambil keputusannya dengan cara apa Bu? Kan namanya anak ya Pak, anak ini kalau jam 7 sampai jam 3 dititipkan ke sekolah, itu berarti kan jadi tanggung jawab sekolah. Jadi orang tua sudah mempercayakan anaknya untuk dititipkan sekolah selama 8 jam. Nah ini kalau terjadi masalah atau hal-hal yang terkait dengan anak, itu pasti kita yang harus bertanggung jawab itu. Kemudian apabila ada hal-hal yang melanggar etika kalau di sekolah kan semacam tata tertib begitu, saya tidak langsung menilai anak ini begini, ini tidak. Tapi mengapa anak lakukan itu, pasti ada yang melatar belakangnya. Jadi kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan anak misalkan tidak masuk. Kita tidak langsung menjudge bahwa ini anak ini malas, ini tidak. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya. Ini saya membiasakan untuk mencari tahu apa penyebabnya, gitu. Kita hadirkan anaknya, masukan dari BK bagaimana, wali kelas bagaimana, kemudian ketemu orang tuanya bagaimana, baru nanti kita tahu permasalahan, terus kita carikan solusi. Luar biasa. Terus saya lanjutkan Bu, pernah tak ketika Ibu mengambil keputusan, terus kemudian tentunya dimusyawarahkan ini untuk mencari mufakat, pernah tidak ada guru yang akhlak gitu loh, maksudnya nggak mau menyetujui gitu? Pasti ada Pak, pasti ada. Jadi pasti ada terkait dengan ini. Solusinya misalkan aja, contoh langsung aja ya Pak. Jadi misalkan kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus kan tidak bisa diperlakukan sama dengan anak reguler. Nah, kalau misalkan diperlakukan sama, pasti tidak bisa, karena namanya aja berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus harus diperlakukan juga secara khusus. Nah ini belum semua teman bisa menerima itu. Jadi saya secara perlahan-lahan untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan wawasan yang terkait dengan itu, supaya kita sebagai sekolah ramah anak ini harus bisa menerima apapun kondisi anak, termasuk anak ABK, dan harus kita perlakukan secara khusus tadi, baik dari sisi kurikulumnya, dari perlakuan di ini sarana prasarananya pun kan juga harus khusus begitu, Pak. Luar biasa Bu.
lanjut Bu. Ibu mempunyai jadwal itu Bu. Misalkan ada anak yang tadi ya tanda kutip mungkin melanggar tata tertib, terus kemudian mungkin juga tidak masuk sekolah, terus kemudian apakah ibu punya schedule atau jadwal untuk ya melalui wakil atau mungkin juga guru BK ada memvisit Bu rumah gitu. Ada enggak? Pasti, saya sering Pak memvisit. Jadi kami di setiap pagi itu ada briefing. Kemudian saya selalu menanyakan apakah ada anak yang bermasalah, artinya perlu perhatian khusus. Saya bukan bermasalah tapi perlu perhatian khusus. Bagaimana dengan si A, si B ini, apakah perkembangannya sudah baik atau belum begitu. Kalaupun ini belum, ini kita agendakan untuk kunjungan ke rumah. Gitu. Berarti sudah dijadwalkan itu ada ya? Iya, ada. Bahkan kami kemarin sampai di itu Pak, di daerah PNPP. Jauh ya? Jauh, iya. Tak terasa ini di penghujung pertanyaan. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan itu Ibu tentunya kan didukung atau dibantu oleh siapa saja Bu? Untuk terkait dengan itu kami selalu tadi merangkul teman untuk bisa bersama-sama bagaimana kita kan tujuan utamanya itu yang penting anak belajar begitu ya, belajar dengan senang, aman, nyaman begitu. Nah, terkait dengan itu unsur-unsur yang membantu dari BK, wali kelas, wakil kepala sekolah dan pendamping pimpinan. Yang terakhir Bu, dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai pembina di lembaga ini merasa enjoy atau merasa senang dengan apa itu profesi ini Bu? Senang nggak Bu? Alhamdulillah, saya itu semua saya syukuri Pak, bersyukur karena di sini teman-teman juga apa ya, untuk berkolaborasinya itu bagus, saling berkomunikasi, gitu, kepeduliannya itu. Jadi kami berusaha untuk menerapkan KKTK Pak. Ya. Kenapa di KKTK ini komitmen kolaborasi, KKTK, komitmen kolaborasi, peduli dan komunikasi. Jadi itu kita utamakan begitu untuk kemudian pada siswa gitu. Dengan semboyan itu ya Bu, maka Ibu merasa nyaman dan senang. Terima kasih Ibu, alhamdulillah bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita ini sebagai acuan saya untuk ya saya adopsi nanti Bu, ketika nanti saya mendapatkan amanah misalkan jadi kepala sekolah, ini akan saya jadikan pedoman saya untuk kedepannya semakin lebih baik. Dan semoga Ibu Rini beserta keluarga yang di sini semakin sukses dan semoga Ibu ini sehat dan dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Rini atas waktunya dan saya akhiri kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Pak Armanto. Bolehkah saya mewawancarai Ibu atau kita sharing-sharing, apakah Ibu ada waktu untuk sharing-sharing Bu? Alhamdulillah ini tadi saya kebetulan ada waktu slow ini buat Pak Armanto. Monggo silakan apa ini yang mau di-sharingkan. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya. Gini Bu, ini saya
calon guru penggerak angkatan 7 unit kerja SMP Negeri 24 Semarang. Karena ini ada bagian tugas di LMS di modul 3.1 itu harus mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Langsung saja Ibu. Boleh, silakan Bapak. Yang pertama, apakah di SMP Negeri 41 gitu Iya, Pak. ini pernah terjadi kasus Bu? Ya permasalahan pernah enggak? Banyak Pak, banyak sekali. Boleh diceritakan Apa ya? Saya ceritakan salah satu aja ya Iya, Pak ya. iya, iya. Oke. Ini jadi ada siswa kami itu kebetulan anak kurang mampu. Dia ini jarang masuk sekolah Pak, karena merasa minder. Maaf itu badannya itu agak gatel itu. Oh, gitu. Nah, ternyata setelah kami selidiki, setelah kami komunikasikan, nah ini sering nggak masuk. Satu karena alasan itu, yang kedua itu karena alasan dia itu mondok. Jadi paginya sekolah di sini, sore sampai pagi lagi itu dia berada di pondok, gitu ya Pak. Sehingga mungkin capek atau bagaimana dia sering bangunnya telat atau bagaimana sehingga sering tidak masuk. Ya. Jadi ya Bu, kayak santri kalem gitu ya Bu. Nah, mungkin Maksudnya, istilahnya. paginya sekolah di sini, tapi nanti sore sampai malamnya sampai paginya Iya. di pondok. Sehingga Iya, betul. kemungkinan dahulunya agak kesiangan apa-apa, terus kemudian si murid tersebut atau siswa tersebut sering tidak masuk atau telat Iya, masuk telat sekolah. masuk, betul. Gitu. Terus gini Bu, dengan fenomena itu atau dengan keadaan tersebut, apakah Ibu langkah-langkah apa yang harus Ibu jalankan atau lakukan? Iya. Jadi sebenarnya sebelum ke saya itu kan dalam penanganan kasus seperti itu sebenarnya sudah ditangani dulu. Kalau sekolah kami itu langkah awalnya dilakukan oleh guru mapel. Ketika guru mapel itu satu, dia sama nggak ngerjakan PR, dia sering telat, sering nggak masuk. Mapel lain juga sama, akhirnya karena sudah banyak mapel yang dia tidak masuk, dia sering telat, maka langkah berikutnya diambillah oleh BK. Ya. Maaf, wali kelas dulu Pak, wali kelas dulu. Setelah wali kelas nangani kok masih seperti itu lagi, akhirnya ke BK. Nah, BK itu konsultasi dengan saya, karena ketika ditangani sekali, dia masih seperti itu Pak. 2 kali masih seperti itu. Kemudian beliau konsultasi dengan saya, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, ternyata dia itu juga anak yatim begitu Pak. Dia anak yatim, maka ketika diberi surat tidak datang dan seterusnya. Kemudian kita telisik Pak. Jadi kita telisik, ternyata masih ada keluarga dekatnya lah, kerabat, ada budenya juga gitu. Akhirnya kita komunikasikan dengan budenya itu. Ternyata nih Bu, masalahnya kompleks ya. Iya, masalahnya kompleks. Ya. Gitu. Saya lanjutkan Ibu. Ketika sudah mengetahui masalah yang kompleks itu, tentunya kita harus mengambil sebuah keputusan Ibu. Iya, betul. Ya, keputusannya yang menurut Ibu yang tepat itu bagaimana? Ya. Begini Pak, tadi sudah mungkin ya pernah saya katakan bahwa setiap anak yang bermasalah itu pasti dilatar belakangi oleh kurang terpenuhnya beberapa kebutuhan. Nah, anak ini pasti mengalami sebuah kebutuhan yang dia nggak bisa dipenuhi gitu loh. Nah, akhirnya saya komunikasikan kebutuhannya anak ini butuh kasih sayang. Oh iya, karena orang tua nggak ada. Sementara di pesantren itu kan banyak sekali orangnya. Gitu. Akhirnya saya komunikasi juga dengan ini. Langkah yang pertama BK itu memanggil dari si anak. Ya. Kemudian ditanya-tanya, setelah ditanya-tanya, kemudian yang kedua BK memanggil orang tua walinya. Ya, dia tetap masih punya orang tua wali budenya.
diajak bicara. Kemudian yang ketiga dia mencari informasi dari teman yang satu pesantren dengan dia. Akhirnya teman ini digali informasinya. Setelah ketemu semuanya, maka saya juga berpikiran begini, kalau anak ini dibiarkan seperti itu, kasihan kalau misalnya dia harus sampai misalnya keluar dari sekolah ini kan juga kasihan. Dan itu nggak bijak juga kalau menurut saya. Maka saya meminta BK untuk melakukan coaching lebih dalam. Ya, dilaksanakan coaching lebih dalam dengan beliau itu sehingga ini masalahnya kelihatan dan anak sudah memberikan solusinya sendiri Pak. Kemarin itu anaknya sudah berkomitmen ya melakukan ini Bu, saya harus pagi bangunnya, kemudian mungkin saya Bu harus bilang sama Bude untuk memberikan jam beker supaya tidak terlambat, meminta sama Bude untuk mengingatkan. Nah, seperti itu langkah-langkah berikutnya sudah ditangani oleh anak sendiri. Sehingga kemarin alhamdulillah terpecahkan dan ini sudah berjalan sekitar 3 bulan. Anaknya ini di awal-awal masih ada 1-2 kali dia terlambat Pak. Tapi di 1 bulan terakhir ini sudah enggak. Dia sudah bagus ya. Dalam mengambil keputusan itu tantangan yang berat Bu, menurut Ibu tantangan yang berat itu ya ini Pak, aturannya. Kalau di sekolah saya itu sebenarnya kan aturannya misalnya anak itu nggak boleh nggak masuk itu kan kalau dulu ada ya 90% itu harus masuk itu ya. Ya terbentur antara aturan dengan hati nurani. Ya itu tantangannya di situ. Lagi bagaimana kita mengemas hati kita, mengelola emosi kita, kesadaran kita supaya baik semualah gitu ya. Jadi semuanya win-win solution. Iya, ada solusi itu. Ternyata tidak terasa ini di penghujung pertanyaan Bu. Oh silakan. Ini faktor-faktor apa yang kan Ibu di sini juga ada waka, ada wali kelas, juga ada guru mapel. Kira-kira mereka di dalam kesehariannya itu membantu Ibu tidak dalam menyelesaikan permasalahan? Iya, tentu saja saya tidak bekerja sendirian Pak hari ini. Jadi ketika apapun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, refleksi, saya selalu melibatkan semua komponen yang ada di sini, baik itu guru, karyawan, pembantu pimpinan, BK, bahkan orang tua, komite, anak ya, kemudian lingkungan sekitar ya, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas itu kami libatkan ya. Tetapi tentu saja dalam porsi yang berbeda dan juga permasalahan yang berbeda. Jika permasalahan itu memang cukup kami selesaikan di sini, ya saya selesaikan di sini. Kalau cukup melibatkan anak dan guru, ya sudah itu saya lakukan. Atau hanya cukup melibatkan semua guru, karyawan dan komite, itu yang saya lakukan. Luar biasa. Tergantung masalahnya Pak. Tergantung masalahnya gitu. Yang terakhir Bu, hal positif apa Bu dari Ibu selama Ibu di sini? Tentunya ada sesuatu yang positif ya Bu dalam kemimpinan Ibu, apa saja? Ya, jadi selama saya memimpin di sini hal-hal positif yang pertama ya Pak ya, timbulnya rasa empati dari saya, karena saya memahami bahwa setiap manusia itu bertindak itu ada latar belakangnya. Seandainya saya menjadi beliau itu saya empan-papan ya Pak, saya tepaknya di hati saya sendiri, saya rosok-rosok sendiri. Bagaimanakah seandainya saya berada di posisi beliau? Kemudian yang kedua, nilai-nilai kegotong royongan di sini kental sekali Pak. Kemudian nilai kesetaraan ya, di sini saya ketika memimpin saya tidak begitu gapnya dengan guru-guru karyawan tidak jomplang Pak, tidak terlalu tinggi karena saya harus memahami beliau dan saya juga membutuhkan komitmen beliau. Kalau saya nanti terlalu arogan, terlalu jomplang, itu kan tidak berhasil namanya seorang pemimpin seperti itu. Pemimpin itu kan harus menggerakkan ya.
luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya, bincang-bincangnya, dan Ibu mau berbagi dengan saya. Semoga ini menjadikan bekal untuk saya nanti kedepannya ya menggali potensi dari Ibu bisa saya aplikasikan dalam tempat kerja kami. Masih banyak kekurangannya loh Pak ya. Ya namanya manusia Iya, begini, tapi masih banyak. alhamdulillah ini tadi luar biasa Ibu, pengalamannya luar biasa sehingga saya sendiri kagum sama Ibu, dan semoga Ibu tetap sehat selalu, diberikan usia yang panjang, berkah barokah, dan semoga SMP Negeri 41 ini semakin maju lagi. Terima kasih doanya Pak. Terima kasih Bu. Kita tutup untuk wawancara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Kurang dari dengan maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iya,